Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rangkaian knowledge sharing session kita, webinar efisiensi berkelanjutan batch yang kedua, yang pada hari ini kita mengambil satu topik yang cukup menarik ya, yakni apakah penggunaan tarif rumah sakit itu masih relevan untuk penilaian surplus dan defisit dari klaim JKN. Baik, untuk mempersingkat waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Muhammad Yasir. Ya, terima kasih Pak Bururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kita kembali bertemu ya dalam pembahasan efisiensi klaim JKN. Jadi itu merupakan pembahasan yang tidak henti-hentinya karena memang di tengah kondisi sekarang. Ya, kita mulai ya. Jadi yang kita bicarakan adalah bagaimana sih dari sisi kinerja keuangan rumah sakit. Kita akan membahas fakta di balik surplus dan defisit klaim JKN. Pertanyaannya, masih relevankah tarif rumah sakit di e-klaim itu menjadi tolak ukur surplus defisit? Jadi kita gunakan matching principle sebagai dasar pengukuran laba rugi klaim JKN dengan biaya aktual. Yang kita bahas di sini adalah tarif rumah sakit dibandingkan dengan biaya real atau aktual cost. Disinilah kita akan melihat nanti sebetulnya apa itu tarif, apa itu biaya aktual, dan ini harapannya bisa membuat rumah sakit paham akan aktual costing dan perhitungan laba rugi yang diharapkan bisa selesai dan harus dilakukan dan wajib dilakukan per bulan. Dan harus betul-betul menunjukkan laba rugi yang real, bukan berupa asumsi. Nah, kita masuk ke ini profil saya singkat. Sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya agak lelah juga ya, bagaimana rumitnya perhitungan unit cost, perhitungan biaya, yang memang sangat mempengaruhi rumah sakit. Jadi saya melihat bahwa memang banyak pelatihan atau banyak pertanyaan bagaimana sih menghitung tarif supaya agak real dan khususnya memang untuk pasien JKN atau pasien BPJS. Jadi inilah yang menjadi realita bahwa banyak manajemen rumah sakit yang terjebak dalam perhitungan yang rumit sebetulnya tanpa mengetahui bagaimana definisi daripada biaya real tersebut. Jadi rumah sakit itu capek bagaimana menghitung tarif rumah sakit, tarif real, ABC costing atau EBITDA ya. Jadi setelah menghitung itu semua, rumah sakit tidak tahu untung atau rugi per bulannya. Yang lebih terlalu mikro adalah bahkan harus hitung lantai, luas lantai, bola lampu, berapa daya, berapa yang sebetulnya untuk JKN ada hal-hal yang lebih eh, mudah. Jadi hari ini diskusinya saya ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu semua bahwa bagaimana sih eh, cara mudah membaca biaya di balik klaim JKN. Jadi kita ingin hentikan itu kalkulasi yang rumit-rumit itu, tapi hasilnya itu berupa asumsi yang semu. Jadi kita ingin praktik yang nyata, yang langsung berdampak bagaimana mudahnya menghitung biaya di klaim JKN tersebut. Baik, sebetulnya bagaimana sih cara mengukur surplus defisit klaim JKN? Dari klaim JKN tersebut, kita mendapatkan pendapatan yang saat ini berupa tarif inasi bigis. Ini diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya dikurangi dengan biaya real. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan tarif rumah sakit atau kita menggunakan biaya aktual real? Bagaimana caranya? Ya, sehingga kita bisa mendapatkan surplus defisit. Bagaimana cara? Nah, inilah yang akan kita sampaikan. Secara akuntansi ada namanya matching principle atau prinsip penandingan.
Nah, ini akar masalah perhitungan laba rugi klaim rumah sakit. Kita melihat ya pendapatan klaim JKN, katakanlah kasus appendektomi ya, dengan tarif JKN katakan 4,4, kemudian kita akan input di dalam e-claim tarif rumah sakit, prosedur bedah atau ya, kemudian laboratorium dan perawat. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, dengan appendektomi klaim katakan 4,4, maka rumah sakit punya tarif. Untuk prosedur bedah, kata dokter bedahnya, oh saya kalau appendektomi harga saya untuk harga untuk dokter tersebut jasa adalah 5 juta tanpa melihat bagaimana cara pengukuran yang benarnya. Konsultasi juga tarifnya 150.000. Dengan total 9.400.000. Apa yang terjadi? Bahwa rumah sakit menyatakan, oh kami defisit dengan klaim JKN tersebut. Apakah ini yang dikatakan surplus defisit yang real? Ya, di sini kita akan membahas dan mulai membuka dari sisi keuangan dan akuntansi. Harapannya Bapak Ibu bisa memahami dengan mudah bagaimana sih surplus dan defisit tersebut. Baik. Nah, ini sebagai ilustrasi sederhana ya, economic mismatch untuk tarif, yaitu biaya langsung yang dicatat per episode berjalan. Jadi kita akan membandingkan kalau tarif itu berbasis biaya tidak langsung, katakanlah saya mengambil tahun 2025. Ya, ini update. Nah, ini overhead tahun sebelumnya, ya. Jadi tarif itu adalah memasukkan overhead ke dalam eh, biaya apakah tarif kamar, akomodasi dan lain-lain. Jadi biaya-biaya tidak langsung itu dimasukkan ke dalam tarif rumah sakit. Nah, kita lihat pada saat pendapatan katakanlah ini bulan Agustus mungkin sudah masuk klaim JKN Juni 2026. Ya, katakan sudah masuk. Nah, di sini ada obat BMHP, ada jasa medis, ada alat medis, ada sediaan laboratorium dan radiologi. Ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan tahun 2026 Juni, bulan Juni dengan harga ya, harga pada masa Juni tersebut. Nah, sementara tarif rumah sakit adalah data historis yang sebelumnya sudah kita susun, kita ukur, kita hitung tarif sehingga dapatlah tarif untuk satu tarif akomodasi rawat inap berapa, tarif obat berapa, biaya harga pokoknya berapa, keuntungannya, ya. Itulah yang dikatakan dengan tarif. Kemudian tarif untuk pemeriksaan laboratorium. Contoh strip gula darah itu harga mungkin 5.000. Oh, karena tarif kita harus taruh tarifnya itu sebesar 10.000, 20.000. Nah, inilah yang dikatakan dengan tarif. Ya, tarif yang kita ambil sampel tahun 2025. Kemudian kita sandingkan dengan pendapatan JKN tahun 2026 di bulan Juni. Nah, inilah kita akan masuk dari ke sisi substansinya bahwa ada economic mismatch di sini, tidak matching dia. Biaya langsung itu adalah real 2026. Seharusnya biaya tidak langsung itu juga harus aktual Juni 2026. Apa biaya tidak langsung tersebut? Yaitu bayar listrik. Nah, kita sudah bayar enggak untuk bulan Juni? Oh, belum bayar. Tapi tagihannya untuk bulan Juni untuk listrik bagaimana? Untuk membiayai gaji SDM bagaimana? Itu sudah terukur semuanya. Nah, inilah namanya biaya overhead, biaya tidak langsung atau indirect cost yang harus kita bandingkan dengan periode pendapatan tersebut. Jadi, kalau kita menggunakan tarif tahun 2025, tahun 2020, tahun 2016, apakah sebanding untuk kita sandingkan ya tarif tersebut dengan pendapatan di Juni 2026 untuk kita katakan laba rugi. Jadi ingin saya katakan bahwa inilah prinsip matching principle di dalam akuntansi yang tidak terpenuhi. Jadi tarif tersebut tidak bisa menghitung laba rugi klaim JKN pada saat periode yang kita hitung
yaitu periode pendapatan. Jadi intinya adalah terjadi economic mismatch di sini. Oke, baik. Nah, contoh secara bisnis umum yang mudah dipahami, ya, kita katakanlah ada sebuah warung nasi Padang. Mereka mendapat pesanan 1.000 kotak. Kalau dalam tarif, ya, mereka menghitung semua biaya langsungnya, ada daging, beras, lauk, kemasan. Untuk beras, setiap bungkusnya mereka perkirakan 100 gram, maka 1 kilo untuk 10 orang. Jadi mereka sudah menghitung tarif-tarif tersebut. Ini biaya langsung yang bisa dilihat per nasi tersebut, nasi kotak. Pertanyaannya, apakah biaya listrik, biaya maintenance, biaya penyusutan alat-alat masak, biaya penyusutan gedung bisa kita telusuri per nasi kotak tersebut? Tidak bisa, Bapak Ibu. Yang bisanya adalah per bulannya yang kita hitung sebagai overhead atau bisa kita hitung per bungkus nasinya pada saat episode 2025. Tarif episode 2025, perkiraan profit mereka adalah 10 juta atau 20%. Bagaimana dengan episode Juni 2026? Terjadi perubahan. Karena apa? Yang pertama, dampak inflasi. Katakanlah harga beras meningkat, ya. Ini benar terjadi, harga beras meningkat. Harga daging ya meningkat juga. Semua sekarang sudah meningkat inflasi. Artinya biaya langsung itu meningkat. Bagaimana dengan biaya tidak langsung? Pastinya UMR tetap meningkat. Maintenance juga meningkat. Kebutuhan digitalisasi juga meningkat, penyusutan juga meningkat. Akhirnya apa? Total biaya langsung dan tidak langsung menjadi membengkak. Akhirnya laba bersih atau profit hanya 2%. Nah, kita hanya fokus ke biaya tidak langsung yang masa perolehan pendapatannya itu berbeda. Oke, jadi inilah yang kita sampaikan bahwa kita fokus ke biaya tidak langsung. Nah, pertanyaan mendasar selanjutnya, tarif rumah sakit Bapak Ibu itu tahun berapa? Atau tarifnya diukur bagaimana? Apakah berbasis akrual atau cash basis? Kemudian kita lihat dengan biaya overhead yang tidak pada masa perolehan klaim JKN, ya ini kan sudah dipahami tadi bahwa overheadnya. Apakah rumah sakit masih menyatakan, oh kami rugi, kami surplus terhadap klaim JKN? Pertanyaannya, apakah kesimpulan tersebut benar? Jadi ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya tarif rumah sakit adalah untuk pasien umum, Bapak Ibu, atau asuransi swasta. Jadi dia itu hanya menghitung pendapatan. Jadi tarif itu hanya sebagai harga jual. Kalau biaya real adalah berapapun biaya yang dikeluarkan pada masa tersebut yang bisa dihitung, ya, yang benar-benar dikeluarkan untuk melayani per pasien pada periode tersebut. Inilah namanya real cost atau biaya aktual. Jadi, saya mengambil kesimpulan pendapatan periode berjalan harus dibandingkan dengan biaya aktual periode yang sama. Itulah yang dikatakan dengan real cost. Jika pendapatan bulan Juni tahun 2026 dibandingkan dengan unit cost atau overhead tahun 2025 atau sebelumnya yang menyusun tarif rumah sakit, terjadi economic mismatch. Artinya, perhitungan laba rugi menjadi bias dan semu. Wah, kita ada ini. Oh, kami rugi, ya, dengan tarif rumah sakit kami rugi. BPJS itu membayar di bawah tarif rumah sakit. Kita tanya kembali, apakah tarif tersebut benar atau dengan inflasi sebetulnya tarifnya harus menjadi lebih besar lagi. Ya, inilah yang akan kita detailkan lebih lanjut. Nah, inilah yang kita lakukan, ya, cara perhitungan laba rugi klaim JKNRS. Apakah analisis laba rugi tersebut memang harus benar-benar di periode yang sama. Bapak Ibu, pendapatan di bulan Juni kita inputkan dengan tarif di e-claim, ya, dengan di e-claim yang menyatakan bahwa ini tarif yang benar-benar
milik rumah sakit. Nah, di sini ada checklistnya menyatakan benar bahwa data tarif tersebut di atas adalah benar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya, ini untuk penyusunan tarif harga jual boleh. Tapi kalau untuk kepentingan analisis keuangan, ada cara yang lebih mudah. Kita modifikasi. Kita modifikasi dengan memisahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Akan saya jelaskan bahwa memang kalau kita bandingkan pendapatan Juni 2026 dengan tarif rumah sakit tahun 2025, ini tidak bisa menghitung laba ruginya. Jadi tidak apple to apple untuk menghitung laba ruginya. Oke, yang terjadi di rumah sakit sekarang bahwa banyak rumah sakit yang setelah menghitung, wah ini tidak menjadi rutinitas. Karena apa? Setelah kita hitung juga ini hanya asumsi, yaitu kesimpulannya. Jadi memang rumah sakit itu tidak mampu menghitung surplus defisit klaim JKN secara real. Jadi yang pertama penyebabnya itu hambatannya adalah metode pencatatan Bapak Ibu yang kurang tepat, kemudian kebingungan di dalam konsep akuntansi modern. Jadi rumah sakit sudah melakukan, tapi salah metodenya. Menganggap bahwa tarif rumah sakit sebagai representatif real cost. Kemudian tidak pernah melakukan, sudah melakukannya, tapi tidak bisa, apalagi untuk level episode bulanan. Kemudian ada juga ya tidak tahu cara bagaimana, ya, karena sudah kita lakukan atau tidak terinput dengan baik, akhirnya tidak menjadi perhitungan laba rugi yang benar. Akhirnya hanya mengambil tarif per satu secara manual, ya, hitung, wah ini tarifnya rugi kita, BPJS rugi, ya, tarif pasien JKN rugi, jadi tidak menguntungkan. Atau lainnya secara laporan keuangan, stock of name. Jadi secara periodik, stock of name. Oh, persediaan untuk obat-obatan berapa? Jadi sehingga kita bisa menghitung. Tetapi pertanyaannya, apakah persediaan untuk alat-alat langsung yang bisa ditrace per pasien lainnya ada stock of name-nya seperti radiologi, ronsen foto, sediaan regen laboratorium yang bisa ditrace per pasien, ditelusuri per pasiennya. Jadi inilah pentingnya kita memahami secara akuntansi apa yang namanya accrual basis dan cash basis. Ini solusi dari saya, bagaimana penguatan matching principle tersebut melalui modifikasi e-claim. Kita berharap bahwa e-claim ini berubah, tapi belum, tapi kita harus bisa menganalisis data apa-apa saja yang kita butuhkan untuk analisis laba rugi tersebut. Kondisi saat ini, Bapak Ibu, ya, episode pelayanan Juni 2026, maka pendapatan tersebut adalah Juni 2026. Tapi menggunakan tarif atau tarif atau overhead dari tahun 2020 kah, 2025 kah, ya, ini yang jadi masalah. Sehingga ini tidak bisa digunakan economic mismatch. Solusi yang saya usulkan adalah input biaya real ya di e-claim dengan memisahkan biaya tidak langsung. Kemudian biaya tidak langsungnya seperti jasa pegawai, pemeliharaan, utilitas, manajemen investasi dan depresiasi itu bisa kita hitung ya secara pocket, secara bulanan. Kita akan mendapatkan bahwa episode pelayanan Juni, pendapatan klaim Juni, maka dia akan match. Sehingga inilah yang dikatakan dengan biaya real untuk Juni 2026, adanya perbandingan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan, baik biaya langsung yang bisa ditelusuri per pasien, dan biaya yang tidak bisa ditelusuri per pasien, tetapi dia memberi eh, perhitungan, memberi pengaruh terhadap pasien tersebut. Inilah yang dikatakan dengan real cost per episode atau laba rugi aktual. Ini yang saya katakan, kalau kita input tarif di dalam e-claim, ini sudah mencampur adukan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Contoh sederhananya di mana? Obat, Bapak Ibu. Harga obat itu ada harga pokok, ada pajak. Tapi kita tambahkan keuntungan karena ada biaya depresiasi di situ. Sudah memasukkan biaya tidak langsung. Demikian juga lainnya seperti laboratorium.
Ya, kita memasukkan untuk pemeriksaan gula darah, oh kita memasukkan tarif bahwa gula darah tersebut 20.000 karena ada jasa dokter, jasa perawat, ya, ya, BHP, bahan regen, jasa petugasnya, kemudian ada biaya depresiasi alat. Mencampur adukkan biaya langsung dan biaya tidak langsung ini adalah untuk tarif jualan, tarif umum, tarif untuk asuransi. Tarif JKN tidak bisa kita gunakan. Sebetulnya e-claim ini harus dimodifikasi atau dirubah agar membantu rumah sakit mendapatkan data laba rugi per bulan. Jadi yang saya usulkan adalah modifikasi biaya langsung, ya. Kemudian biaya tidak langsungnya adalah jasa pegawai pemeliharaan umum dan penyusutan itu sehingga kita bisa melakukan analisis biaya real. Nah, inilah simulasi yang inilah yang sebetulnya Bapak Ibu di tim keuangan yang terbiasa dengan Excel, mari pahami ini ya. Oke, katakanlah klaim 1 bulan. Klaim 1 bulan katakanlah 18 miliar ya, dari rawat inap 11, 61% dari rawat jalan 36. Ini adalah data dummy ya. Biaya langsungnya apa? Jasa medis dokter spesialis menghabiskan 23%. Kemudian sediaan farmasi terdiri daripada obat, BMHP, AMHP, regen, film. Yang ini adalah biaya real dengan pajak saja. Sehingga biaya real untuk biaya langsung ini adalah 28%. Total biaya langsung berapa? 52%. Oke. Biaya tidak langsung itu tersebut apa? Gaji pegawai, gaji direktur, gaji manajemen, gaji staf, gaji perawat, gaji staf-staf administrasi lainnya yang tidak bisa kita ukur per pasien. Pertanyaannya kalau remunerasi bagaimana? Apakah bisa kita ukur? Oh, remunerasi kan selama ini berdasarkan tarif. Makanya remunerasi itu juga bisa kita hitung per pasiennya itu untuk dokter tersebut berapa. Kan yang umumnya kan per pasien. Walaupun ada sistem remunerasi, kita harus bisa menghitung per pasien. Itu dasar remunerasi. Beberapa rumah sakit di luar Aceh juga menghubungi saya, bagaimana nih sistem remunerasi di rumah sakit. Saya pastikan bahwa pahami biaya langsung dan tidak langsung dulu, Bapak Ibu. Kalau sudah memahami biaya langsung dan tidak langsung, maka kalaupun kita berikan remunerasi, maka dokter tersebut juga harus menjaga efisiensi dan peningkatan mutu pelayanan. Jadi dokter tersebut harus menjaga efisiensi dan mutu pelayanan dengan mengetahui ini juga. Ini bagian daripada kerjaan dokter. Belanja umum dan administrasi termasuk apa? Pemeliharaan, apapun pemeliharaan gedung misalnya. Kalau utilitas apa? Air, listrik. Kalau manajemen apa? Atau umum ini? Oh, perjalanan dinas dan lain-lain. Nah, total belanja pegawai katakanlah 24%. Total belanja umum, administrasi, dan utilitas itu katakanlah 15%. Bisakah kita menghemat? Ya, zaman sekarang sudah bisa menghemat. Harusnya bisa menghemat. Ini ada biaya bunga bank. Kemudian ada juga pajak. Ya, ini tidak seberapa sih sebetulnya. Kemudian ada juga biaya depresiasi. Nah, kalau pendapatan kita katakanlah 19 miliar, ya, maka apa yang terjadi? Kita tidak mampu menutupi biaya pendapatan. Biaya pemulihannya atau cost recovery rate-nya itu 104%. Apakah Bapak Ibu surplus atau defisit? Defisit Bapak Ibu. Dengan net profit-nya itu minus 4,3%. Tapi pertanyaannya, kita punya cash flow operasional ya sebanyak 2,1%. Cash flow tersebut dari mana? Ini biaya depresiasi ini dihitung sebagai biaya non cash Bapak Ibu. Maka dengan biaya yang saya katakan analisis biaya langsung dan tidak langsung, kita akan tahu per bulannya kita berapa sebetulnya profitnya, berapa biaya cash flow operasionalnya. Rumah sakit harus mempunyai dan wajib mempunyai net profit margin Bapak Ibu. Depresiasi itu sebagai biaya non cash sehingga ini menjadi bentuk free cash flow atau internal funding capacity yang kita gunakan untuk reinvestasi atau membayar utang menambah modal kerja ya atau menambah
membagi dividen. Kan ini biaya investasi. Berapa sih? Nah, ini contohnya 11%. Dokter juga harus tahu bahwa rumah sakit punya biaya investasi. Ya, makanya dengan keterbukaan akuntabilitas, ya, maka kalau data tersebut dipahami dan sama-sama bergerak dan sama-sama concern terhadap biaya klaim JKN, surplus defisit tersebut, maka rumah sakit itu akan tumbuh. Oke, jadi ini yang harus Bapak Ibu lihat. Net profitnya berapa? Cash flow operasionalnya berapa? Inilah yang harus Bapak Ibu pahami. Wah, apakah susah ya Bapak Ibu? Jasa medis per pasiennya kita input. Nggak susah. Obat susah enggak? Nggak susah. BMHP susah? Dengan pajak? Nggak susah. Bisa di-e-claim? Bisa. Sekarang kita contohkan untuk remunerasi dokter. Begitu kita tahu ini bahwa sediaan farmasi 28%, ya, ini tanggung jawabnya dokter Bapak Ibu. Kalau Pak Dokter bisa setiap episode bulanan, karena per pasien itu ada yang untung, ada yang rugi, kemudian ada juga yang obat BMHP sediaan farmasi itu yang memang tinggi. Nah, inilah tempatnya kita bermusyawarah. Kalau Pak Dokter dengan sediaan farmasi, ya ini usulan remunerasi. Sebetulnya inilah yang harus kita lakukan. Jasa ditambah dengan sediaan farmasi tidak boleh lebih daripada 45%. Akhirnya apa? Akhirnya dokternya akan efisien. Apakah efisien itu mengurangi mutu? Tidak, Bapak Ibu. Justru efisien itu, ya, ini sudah sesuai standar dan efisien itu akan meningkatkan mutu. Kita tidak punya di level rumah sakit untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi ini akan bisa menjaga mutu. Kita harus membatasi katakanlah jasa tambah sediaan farmasi di bawah 45%. Kalau dokter tersebut melakukan pemilihan sediaan-sediaan farmasi yang di atas secara rata-rata per bulan ya, Bapak Ibu, bukan per pasien harus diingat. Secara rata-rata per bulan, ya lebih daripada 45% katakan sediaan farmasi. Jasa dokternya sudah 20%, sudah 60%. Bagaimana rumah sakit membayar biaya tidak langsung ini? Rumah sakit punya daya apa untuk membayar? Rumah sakit itu akan terjerat. Ini yang harus Bapak Ibu punyai. Oke, kita lanjutkan. Saya contohkan dari National Hospital Cost Data Collection. Ini punyanya Australia. Punyanya ini bisa diakses di sini. Bagaimana mereka mengumpulkan data-data tersebut agar sesuai dengan apa yang saya sampaikan, biaya langsung dan biaya tidak langsung tersebut. Nah, ini coba lihat, ini biaya gajinya ya untuk petugas. Kemudian ini pemeriksaannya ya. Kemudian di sini untuk farmasinya, ini adalah item-itemnya. Bahkan mereka itu ada menghitung depresiasi gedung, Bapak Ibu. Depresiasi peralatan dan depresiasi yang lainnya. Kemudian yang lainnya ini yang dilakukan. Nah, saya akan melihat bagaimana dan menunjukkan bagaimana struktur tarif di tempat lain, di negara lain. Nah, ini Bapak Ibu, coba lihat struktur bagaimana teraturnya dan banyaknya. Dan ini sudah digital, otomatis. Ya, coba Bapak lihat Ibu. Nah, bagaimana ini ada beberapa sheet. Nah, ada beberapa sheet. Bagaimana ini tata cara mereka mendapatkan data tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sampai dengan depresiasi pun ada di sini. Depresiasi itu diinput. Pertanyaannya, kita apakah menginput depresiasi? Tidak, Bapak Ibu. Tarif dan akomodasi ruang ICU, tarif akomodasi ICU, NICU, PICU berbeda-beda. Kita inputkan tarif. Kenapa tidak diinputkan biaya langsung dan tidak langsung? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaannya ini, apakah e-claim tersebut merupakan sumber utama untuk kita menghitung laba rugi? Saya nyatakan bahwa tidak perlu Bapak Ibu. Kita harus berubah dengan masa sekarang ini. Supaya rumah sakit itu punya data bagaimana dia bisa survive. Jadi e-claim itu bukan alat untuk menghitung laba rugi per pasien Bapak Ibu. Data e-claim tidak dapat membentuk tarif INAD Sibigis atau INADRG secara nasional. Ini merupakan asumsi saya, menurut hemat saya, secara real. Karena apa? Pertanyaannya, apakah data kolektif dari rumah sakit Bapak Ibu yang kita laporkan selama itu valid? Permenkes 6 2026 wajib laporan keuangan. Apakah tarif
rumah sakit selama ini sudah ada verifikasi sesuai dengan laporan keuangan RS, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi tidak menunjukkan. Harapannya bahwa kita berharap seperti di ini punya Australia sehingga tarif-tarif tersebut bisa dilakukan dengan sedetail-detailnya. Ini perlu perubahan, Bapak Ibu. Selanjutnya, ke depan ini akan ada IDRG yang menurut saya ya itu juga disusun berdasarkan berapa pemerintah punya duit. BPJS defisit 20 triliun 2025. Diperkirakan gagal bayar 2027. Oleh karena apa? Oleh karena tidak punya tarif yang real. Dan ini merupakan ke depan prediksi saya akan ada anomali-anomali baru untuk DRG tersebut. Karena apa? Ina Sibigi sudah anomali. Ya, ini disampaikan, ini Kemenkes yang menyampaikan terdapat anomali struktur tarif Ina Sibigi existing. Jadi memang Ina Sibigi anomali. IDRG potensi anomali baru Bapak Ibu. Karena disusun dengan berdasarkan ruang fiskal, bukan disusun berdasarkan tarif micro costing rumah sakit yang real. Saya sudah menulisnya di Kompas, ini refleksi mengobati defisit BPJS dengan kondisi malanutrisi anggaran kesehatan nasional. Kita ini harus punya benteng Bapak Ibu untuk rumah sakit. Kalau tidak punya benteng dan memahami bagaimana costing yang menyusun kos rumah sakit laba rugi per bulan, maka ini akan tergerus rumah sakitnya. Nah, ini sumber di Kompas, inflasi medis RI ini tertinggi di Asia. 2026 ya, 18 Juni kemarin, 17,8% berdasarkan data dari data AAJI ini, ya, rata-rata klaim. Tertinggi di Asia, Bapak Ibu. Ya, 17. Rata-rata Asia. Kalau inflasi umum 2,5. Jadi, oh inflasi umum 3%, tidak seberapa. Inflasi medis tinggi. Apa yang harus dilakukan untuk rumah sakit? Perbaiki pasien level costing. Cost di level pasien, Bapak Ibu. Atau level mikro costing rumah sakit. Contoh, Bapak Ibu. Kasus ada pasien rawat jalan dengan klaim 700.000 di kamar operasi. Apakah rugi? Jasa medis katakanlah terlalu tinggi ya 500.000. Obat BMHP-nya 80.000. Ya, total biaya langsungnya 580.000. Apakah tindakan ini tetap layak dikerjakan? Menurut saya layak dikerjakan Bapak Ibu. Karena biaya tidak langsung disubsidi secara tanggung renteng. Selain itu merupakan bagian daripada pelayanan service excellent, promosi rumah sakit, dan menjaga tingkat kepuasan pasien. Ini yang harus kita jaga dengan kondisi tadi malanutrisi, anggaran nasional, defisit BPJS, rumah sakit juga harus tumbuh. Bagaimana caranya? Kita harus lihat bagaimana menyusun standar biaya yang lebih baik. Secara full costing, rugi Bapak Ibu. Ya, rugi. Kita masukkan overhead, ya. Pasien di rumah sakit pemerintah, oh kami CT scan ini berapa harga? MRI berapa harga? Pertanyaannya, apakah rumah sakit pemerintah tersebut memperolehnya dengan membeli atau memperolehnya dengan subsidi? Ya secara costing ya, secara tarif untuk jual. Tapi secara analisa biaya, ya marginal costing ini tidak rugi. Ya, justru menguntungkan. Hal-hal inilah yang harus dipahami. Jadi jangan mengatakan bahwa oh, kami maintenance segala macam sangat besar. Oh, alat MRI ya sangat sangat besar apalagi untuk rumah sakit pemerintah. Kalau ini dipahami, ya, maka kita harus memahami bagaimana marginal costing. Jadi tidak rugi, bahkan untung secara kas. Karena dia menghasilkan margin kontribusi positif 120.000 atau 17%. Uang ini adalah kas real yang masuk langsung menutupi biaya overhead. Oke, gedung, alat medis, dan tetap wajib dibayar. Baik ada pasien atau tidak ada pasien. Listrik itu harus dibayar. Air itu harus dibayar. Gaji pegawai harus dibayar. Baik ada pasien atau tidak ada pasien. Tapi syarat utamanya ada. Laporan bulanan tetap surplus atau net profitnya positif. Oke, baik Bapak Ibu. Wah, kami sudah ada peraturan daerah ini untuk tarif. Nggak bisa ubah-ubah. Udah ada peraturan.
peraturan perusahaan, nggak bisa diubah-ubah. Bapak Ibu, sumber aturan tersebut Bapak Ibu ambil dari mana? Ini aturan terbaru, pedoman perhitungan biaya satuan pelayanan di rumah sakit. Direktur berhak membuat peraturan terbaru. Jadi bisa langsung segera dieksekusi. Sesuai dengan KMK tahun 2025. Pedoman perhitungan biaya satuan pelayanan di rumah sakit. Ada biaya tidak langsung, ya, ini biaya gedung kah, biaya pelatan kah. Kemudian ada biaya langsung, yaitu ya per SDM-nya yang bisa ditrace per pasien, obat-obatan untuk tek diagnostik, supply, dan BMHP. Ini biaya yang real ya Bapak Ibu. Jangan ditambah diaduk-aduk kemari nih. Ada depresiasi kita masukkan kemari, ya. Jangan kita aduk-aduk. Ini harus dipisahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, ini ada pedomannya. Jadi apa? Biaya langsung itu adalah biaya yang bisa ditelusuri per pasien. Kalau tarif sudah memasukkan biaya tidak langsung itu ke kemari. Obat kita ambil tarif. Oh, obat tambah keuntungan 30%. Apakah tarif sudah dihitung real? Tidak matching, Bapak Ibu. Tidak bisa membandingkan pendapatan saat ini dengan overhead masa lampau. Tarif itu hanya untuk harga jual, tidak bisa untuk klaim JKN. Apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu selalu dengan surplus defisit yang semu. Jadi terjadi ilusi. Tapi apa? Di satu sisi, laba rugi itu tidak valid. Akhirnya Bapak Ibu itu bingung, ini gimana caranya? Nah, ini saya akan simulasi. Sebetulnya kalau kita sudah dapat angka-angka tersebut secara bulanan yang mudah, ya kita bisa simulasi, oh untuk investasi kah atau untuk bayar utang. Nah, contoh ya, Bapak Ibu. Katakanlah kita punya strategi untuk biaya pemeliharaan kita kurangi ya. Tidak, kita sudah efisiensi. Kita sama-sama menjaga alatnya. Semua SDM menjaga. Dan tidak melakukan biaya umum perjalanan dinas kita hemat segala macam. Pelatihan bisa online-online saja. Kita katakanlah menjadi 1.100.000.000. Ya, ini perhatikan dari 15% ini ya. Dari 15% ini akan turun. Ya, 13%. Apa yang terjadi? Net profitnya defisitnya semakin menipis, cash flow kita punya 4%. Oke, katakanlah kita bisa menghemat BMHP tuh miliar, sudah lebih lagi. Kemudian kita bisa selektif dalam memberikan obat-obatan. Kemudian ya katakanlah ini eh, tidak menggunakan yang pasien ditangani dengan cepat di UGD, pasien tertangani dengan segera, akhirnya kebutuhan akan obat-obatan menjadi lebih sedikit karena apa? Length of stay-nya itu tidak lama. Itu sangat mempengaruhi dan kita lihat per bulannya. Katakanlah kita bisa semangat dengan dokter semua dengan edukasi, oh perencanaan pulangnya sudah sangat baik, ya katakanlah turun dari 3,2 miliar menjadi 2,2 miliar. Apa yang terjadi? Net profitnya coba perhatikan ya Bapak Ibu, net profit sama cash flow sama ini, ya. Oke. Akhirnya positif, kita bisa mendapat 10% cash flow. Cash flow ini mau digunakan kemana? Kita punya utang. Ini klaim ini untuk rumah sakit yang lain. Katakanlah ini contoh data ini, kita hanya menggunakan persentasenya ini ya. Hemat 10%. Ya, efisiensi 10%. Kita menggunakan untuk rumah sakit lain. Nah, Bapak Ibu punya klaim 3 miliar, utang 25 miliar. Selesai dalam berapa bulan? Dalam 12 bulan. Ini akan rumah sakit akan sehat dalam 12 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya rencana, katakanlah tidak bisa menghitung net profit, tidak bisa mendapatkan nilai cash flow, perhatikan apa yang terjadi. Kalau cash flow-nya tidak katakanlah efisiensi 10%, apa yang terjadi? Nah, saya contohkan cash flow-nya defisit nih ya. Ya, ini hanya lihat ininya saja. 10%-nya ini. Apa yang terjadi? Kalau dengan utang 25 miliar dengan klaim 3 miliar, apa yang terjadi? Jika cash operasional kita hanya bisa 5%, akhirnya masa kita membayar utang juga akan lebih lama. Jadi memang rumah sakit daerah sekarang ini cenderung mempunyai utang yang
tidak bisa diselesaikan, tidak tahu caranya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu solusinya untuk rumah sakit daerah. Karena apa? Statement rumah sakit daerah, wah kami klaimnya ini terlalu tinggi. Atau bahkan rumah sakit nasional pun begitu. Wah, klaimnya ini tarifnya terlalu tinggi. Bagaimana bisa dilakukan? Contoh bayangkan rumah sakit Cipto itu tersebut pendapatannya, kita lihat dari laporan keuangan, pendapatannya 2 triliun, tapi belanjanya 3 triliun. Artinya ada subsidi 1 triliun. Ya, itu level rumah sakit nasional. Level rumah sakit yang bisa melayani pasien-pasien umum juga. Ya, harus disubsidi. Ya, jadi tidak benar-benar surplus. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini dipahami, kita lanjutkan sekarang. Jadi itu simulasi bagaimana kita mencari laba. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah susah menghitung surplus defisit klaim JKN tersebut? Jadi pendapatan tersebut, berapapun pendapatan itu, kita jadikan 100% dulu. Nggak susah ya Bapak Ibu. Kemudian biaya aktualnya, obat, pajak, BMHP, kemudian dan lain-lainnya yang bisa ditelusuri per pasien, kita jadikan juga persen per pendapatan. Biaya overhead juga begitu, per pendapatan. Biaya depresiasi per pendapatan. Ini dikatakan sebagai beban di dalam laporan akrual, berbasis akrual. Akhirnya kita akan mendapat surplus defisit dalam persen. Katakanlah misal 10% tadi. Berapa sih surplus defisitnya? Ya, kita akan lihat, nah ini contohnya. Kalau 5%, maka kita akan ada defisit ini 200 defisit, tapi kita punya cash flow 900 dari depresiasi. Ini yang harus kita punyai. Oke, maka kita akan mendapatkan laba rugi ya sesuai dengan matching principle. Jadi ini manfaat Bapak Ibu, surplus defisit harus per bulan, harus per pasien. Jadi melayani pasien BPJS itu menjadi lebih percaya diri, harapannya klaim pending menurun, remunerasi menjadi lebih adil, siap menghadapi IDRG. Berapapun klaimnya, kita tidak terpengaruh. Kita sudah bisa lihat laba ruginya per dokter, per pasien, per episode. Apa harapannya? Ya, dengan menghitung surplus defisit real bulanan, akan ada kemampuan menghitung biaya, menentukan masa depan rumah sakit, Bapak Ibu. Rumah sakit harus berubah, bertransformasi secara finansial untuk tumbuh. Kalau yang buta biaya, dia itu hanya bertahan, akan ditinggalkan sama pasien. Rumah sakit tumbuh tersebut mampu menghitung rumah biaya real. Perencanaannya bisa, remunerasi dokternya jelas, terbuka, investasi ulang atau bayar utangnya jelas, pembagian dividen atau kesejahteraannya pun jelas dengan membagi bonus. Tapi kalau tidak mampu menghitung atau buta menghitung biaya real atau terjebak dalam hal yang semu, maka rumah sakit tersebut dalam mood bertahan, ya, penurunan kualitas. Akhirnya apa? Ditinggal sama pasien oleh karena pelayanannya yang merosot. Jadi ditutupi oleh rumah sakit yang tumbuh. Kita berharap bahwa rumah sakit itu tumbuh, Bapak Ibu secara bersama. Untuk Indonesia, jumlah rumah sakit itu masih sangat sedikit, Bapak Ibu. Ya, di artikel Kompas saya, Malanutrisi itu saya sampaikan, rata-rata rumah sakit di dunia itu per 1.000 penduduk itu sudah 3,3. Indonesia sekarang itu di posisi 1,7. Untuk mengejar itu butuh dana, Bapak Ibu. Setahun untuk mengejar seperti Malaysia aja yang sudah 2, sekian, itu butuh dana 130 triliun. Nah, karena apa? Dengan menambah tempat tidur rumah sakit akan menambah pembiayaan. Masalahnya ini, defisit BPJS saja tidak bisa tertangani. Apalagi kita mau menuju Indonesia emas. Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, nanti nambah dokter lagi. Nambah dokter. Dokter mau kerja di mana? Dokter umum mau kerja di mana? Padahal kebutuhan dokter umum saja tidak cukup. Tapi siapa yang membayar? Pasarnya itu siapa? Ini tidak diungkapkan. Ya, itu. Jadi kebutuhan itu kalau kita lihat nanti baca di Malanutrisi itu,
Kalau Hafiz BPJS sudah merah semua, rumah sakit sudah terisi semua, tapi secara kriteria itu belum memenuhi. Oke, baik. Tantangan masa yang akan datang, Bapak Ibu, ini sudah keluar Permenkes 6, kewajiban mutlak ini, include ke sistem informasi kesehatan. Jadi ada ruang lingkup digital. Kita harus digital native hospital. Jadi dengan health informasi ekosistem, Bapak Ibu. Visi masa depan, ya, rumah sakit didorong menjadi organisasi yang lahir, bekerja, memutuskan, dan berkembang berbasis data, Bapak Ibu. Jadi rumah sakit itu harus punya yang pertama data analis, yang kedua akuntansi itu harus mampu surplus defisit per bulan, Bapak Ibu, supaya bisa merencanakan berbasis data. Ya, itu yang harus kita lakukan. Oke, saya contohkan bagaimana ini data analis yang saya lakukan. Jadi saya punya platform lembaga Data Studio RS. Ini berbasis Google, free semua. Nah, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat berapa besar datanya. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana analisis big data ya Bapak Ibu ya. Saya ingin mencontohkan ini 643 megabyte, Bu. Pak Ibu, data berbasis data ini ya, hampir 1 giga, ya, 600 mega. Ini file-file Excel semua. Katakanlah klaim dari tahun 2017, ini hanya sebagai data dummy. Ya, bagaimana rumah sakit nanti begitu menghitung data dari sekarang, arahnya ke depan, Pak Ibu. Jadi sama ini, tapi ini tidak muncul di sini rupanya. Oke, ini data dummy, ini data-data dari TXT claim tersebut yang saya pindahkan, saya hanya mengambil data-data radiologinya, biaya real langsung, alkes, kemudian nantinya biaya utilitas ya per bulan. Ya kita susun ya. Kita susun, kemudian ada persentase adjustment katakanlah 18%, persentase yang lain-lain biaya tak langsung juga ada. Dari data ini, saya ingin tunjukkan bahwa kita bisa menyusun dashboard. Ini punya Google, Excel-nya Google namanya Google Sheet. Saya ingin contohkan, ya ini dashboard efisiensi Bapak Ibu. Per dokter, ya ini bisa Januari, katakanlah April, ya ini tahun 2026. Nah, ini datanya nanti bisa akses di mana Bapak Ibu? Bisa akses di sini ya. Data Studio RS Coit. Nanti ada di halaman terakhir. Nah, katakanlah rumah sakit bedah. Bagian bedah. Bagian bedah hanya punya dokter ini, ada sekian dokter. Kita bisa melihat surplus defisitnya, Bapak Ibu. Per kasusnya juga bisa dilihat. Ya, nanti silakan ya di apa? Dilihat-lihat bagaimana kita menganalisis tersebut. Kalau secara bulanan, tahunan negatif Bapak Ibu. Oke, kalau bulanan ini masih positif. Bagaimana dengan per kasus? Nanti kita bandingkan dengan dokter. Ada juga. Ini kasusnya ini, ya yang terbanyak untuk rawat inap kita lihat. Ya, ini bisa kita batasi rawat inap. Ini ya, ini bisa di HP Bapak Ibu juga, bisa di handphone. Rawat inap yang tertinggi ini, ya kasusnya sekian. Ya, kita bisa melihat laba ruginya. Tapi ada dokter yang laba atau rugi? Semua dokter di sini semua untung, semua positif. Ya, ini bisa per pasien marginnya. Oke, kalau kita lihat untuk kasus yang lain, ya katakanlah kasus yang ini ya, kita lihat apakah berbeda. Nah, ini defisit. Tapi ada di antara dokter, ada dokter yang positif, ada dokter yang negatif. Inilah berdasarkan biaya real tadi yang kita jelaskan. Ya, oke. Kemudian ada juga lain. Ini lihatnya di sini ya, Bapak Ibu, di bawah. Nanti akan saya ubah lagi ini karena akan saya update. Nah, ini eksplorasi ya. Ya tinggal klik aja, klik 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 ada 7. Kemudian untuk dokter ada 2 yang saya buatkan di sini. Nanti ini linknya juga kita sebarkan. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, ini lebih menarik lagi. Ini adalah dengan scatter plot efisiensi klaim JKN. Kita mau lihat pasien dokter anak. Ya, ini berubah. Ini sediaan farmasi Bapak Ibu. Ini klaim JKN-nya.
Bapak Ibu bisa lihat bahwa klaim JKN ini ada yang 1 miliar. Di antara yang ini 1 miliar ini sediaan farmasi yang dihabiskan adalah 40%. Tapi ada juga dokter yang lain yang sediaan farmasinya 42%. Ada yang sediaan farmasinya hanya 30%. Dengan klaimnya ini langsung kita lihat titik-titiknya. Tinggal kita lihat aja. Ini kalau untuk manajemen rapat bulanan dengan semua dokter, ya tinggal kita tunjukkan aja. Dokter urologi. Aduh, dokter urologi. Ini dokter urologi ya yang paling banyak memasukkan apa bekerja adalah dokter Arat Mak SPU ini ya 1,3 dengan sediaan farmasi dihabiskan 53% ya diangkat angka 53. Ada juga dokter yang lain, oh sudah 60%. Nah, jadi ini akan lebih menarik lagi. Itu semua mudah dilakukan. Ini punya Google juga, free juga punya Google. Yang paling penting keamanan akunnya. Nah, ini semua dokter, Bapak Ibu, per dokter klaimnya. Kita bisa melihat ada dokter yang efisien, ada dokter yang tidak efisien. Ini yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Bisa kita lihat begini juga, ya, per kotanya ini. Ya, ini besar 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 kurangnya bisa lebih mudah. Siapa dokter yang paling banyak melayani pasien adalah dokter Igan. Dokter Igan dengan sediaan farmasi 45%. Oke. Nah, ini juga ada tabel-tabel yang lain ya dengan data berapa obat BMHP segala macam biaya langsung ini Bapak Ibu. Ya, ini hanya variasi saja. Sediaan farmasi kita lihat per tahun pemakaian BMHP per tahunnya. Ya, ini per tahun juga bisa kita lihat. Harapannya apa? Ini bisa melihat bagaimana perkembangan nanti ke depan. Saya mengambil data ini data ke belakang, tapi Bapak Ibu harus berpikir data ke depan. Dan ini saya belajar juga dari YouTube. Ya, bagaimana ini namanya Google Data Studio atau Google Locker Studio. Maka nama lembaga saya juga Data Studio karena berbasis Google Data Studio RS. Nah, ini juga begitu. Wah, ini bisa kita lihat nih per dokter kulit kelamin berubah. Iya, siapa? Ya, SPDV-nya ini bisa kita lihat berapa loss-nya untuk pasien rawat inap, jumlah kasus, sediaan farmasi, total klaim, bisa semua Bapak Ibu. Mudah, ini rapat bulanan manajemen dan bisa dilihat sama dokter juga. Nah, data untuk dokter apa yang harus kita berikan? Ini sama juga ya. Tinggal lihat ini tekniknya saja. Akan ada klaim JKN yang positif atau yang negatif. Ya, kalau untuk rawat jalan saja. Oh, masih klaim JKN-nya masih masih klaim JKN kemudian ini sediaan farmasinya kita lihat ya 48%. Jadi itu yang bisa kita kendalikan berupa biaya langsung. Nah, untuk dokternya apa? Ini katakanlah untuk dokter Sayan Kostan SPP. Ini dokternya Januari datanya harus kita berikan ya, data TXT tersebut, data e-claim itu harus kita berikan yang sudah dimodifikasi. Januari, Maret. Nah, bagaimana cara membagikannya? Mudah Bapak Ibu. Ini share dari Google ya. Nah, kalau ini sekarang saya share siapapun yang memiliki link silakan. Tapi nanti kita bisa batasi. Kita sebagai admin kita hanya share kepada emailnya dokter Sayan saja. Ya, maka dokter Sayan tersebut akan bisa melihat begitu pasien datang di input segala macam, pasien selesai, dia akan tahu surplus defisitnya. Ya, surplus defisitnya ada di sini. Ya, surplus defisitnya. Ini secara bulanannya dokter tersebut akan tahu bahwa saya pasien Januari 491, pemasukan 300, biaya real segini, sediaan farmasi 50. Akhirnya saya ini rugi loh. Nah, ini kenapa masih hijau? Karena belum kita masukkan biaya tidak langsung per bulan tadi disebut. Dan kita bisa lakukan proyeksi ke depan-ke depan. Nah, ini untuk data saintis lah. Oke, ini juga untuk dokter yang lain dengan klaim yang sama. Ini dokter SPJP. Jadi dia bisa per pasiennya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Itu hanya bagaimana ke depan rumah sakit harus tahu dan melek data. Kita lanjutkan.
Jadi ini kesimpulan, hampir kesimpulan ya. Memperbaiki sistem akuntansi biaya rumah sakit itu bukan sekedar laporan keuangan. Jadi tim keuangan, tim akuntansi itu harus bisa meletakkan fondasi untuk mempertahankan dan menjelaskan keberlangsungan operasional dan mutu layanan. Jadi tim-tim manajemen tersebut ya itu harus mampu agar bisa menilai berapa profit per bulannya. Inilah urgensi reformasi akuntansi dalam koridor jaminan kesehatan nasional. Jadi kita harus bisa mengamankan ruang apakah untuk reinvestasi atau mengembalikan kepercayaan seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi kita itu harus membangun itu iklim jaminan kesehatan. Kita harus punya daya dobrak. Rumah sakit itu harus tumbuh dan menjadi dia itu mandiri. Kalau tanpa komitmen ini, rumah sakit itu tidak akan tumbuh. Jadi makanya kita harus mendesak itu pemerintah, BPJS sama-sama untuk membangun ekosistem yang benar. Kita mulai dari rumah sakit kita aja dulu, ya. Kita membangun bahwa kita punya surplus defisit per bulan. Jadi jangan istilahnya, oh ini BPJS tarif verifikasinya terlalu ribet segala macam. Layani semua, kita akan lihat surplus defisitnya per pasien. Kalau tidak surplus, artinya harus ada kita evaluasi. Itu aja sih kuncinya. Kalau yang surplus-surplus yang tadi saya sampaikan, biaya tidak langsung itu, bisa kita tutupi, itu jalankan saja. Karena akan menambah kepercayaan masyarakat. Jadi bagaimana kita sampai ke depan proyeksi, kita tetap bekerja dengan jaminan kesehatan nasional ini. Jadi kita harus proteksi diri aja. Nggak usah lihat-lihat yang lain, bagaimana kita bisa surplus. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, visi layanan rumah sakit itu mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, bisa diberikan pada dokter, presisi, serta berkelanjutan demi pertumbuhan jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ini di capture ya Bapak Ibu, di foto. Ini sebagai grup WhatsApp. Kemudian ini sebagai Instagram saya. Saya akan Instagram untuk lembaga yang akan saya posting ke depan mungkin mudah-mudahan akan lebih aktif lagi. Ada bootcamp juga di situ, ada workshop. Beberapa rumah sakit sudah menanyakan kapan ini workshop kembali. Kemudian ini email, ini nomor WA lembaga, kemudian ini adalah alamat websitenya. Jadi di capture saja. Nah, untuk bahan materi ya nanti akan saya tempatkan di sini Bapak Ibu ya di komentar ini. Atau bisa langsung melihat YouTube bisa. Nah, ini YouTube-nya masuk ke YouTube cari aja @cubyasir. Di sini saya akan tempatkan video-video dan ada beberapa video yang lain. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Bruri ya. Ya, silakan Pak Bruri. Ya, baik Dr. Yasir. Jadi menarik sekali ya materi yang kita dapatkan pada hari ini dan ini merupakan salah satu fenomena yang mungkin banyak dirasakan oleh rumah sakit terutama di era JKN ini ya. Jadi alhamdulillah waktu jualah yang telah memisahkan kita pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali pada knowledge sharing session kita berikutnya ya di webinar efisiensi berkelanjutan dan tentu saja dengan topik-topik dan materi yang update dan relevan untuk fenomena saat ini. Mungkin terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan terima kasih kepada narasumber Dr. Yasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Makasih Makasih. Dr. Yasir. Ya, makasih Pak Ya, Ruri. Sama-sama Terima semua. kasih Terima kasih dok, teman-teman. jazakallah. ya, Semoga Ya, menjadi amal soleh dok, makasih. ya, makasih ya. ya Kita akhiri makasih ya. Bu.